Kami dari kelompok 8 ingin membawa tentang pemeriksaan serologis. Saya Belora Murtasasi dengan NIM 1420122020. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pemeriksaan serologi. Serologi adalah salah satu cabang imunologi yang mempelajari reaksi antigen antibodi secara in vitro. Reaksi serologi dilakukan berdasarkan asumsi bahwa agen infeksius memicu host untuk menghasilkan antibodi spesifik yang akan bereaksi dengan agen infeksius tersebut. Reaksi ini dapat digunakan untuk mengetahui respon tubuh terhadap agen infeksius secara kualitatif maupun kuantitatif. Keuntungan melakukan pemeriksaan serologi untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit antara lain karena reaksi serologi spesifik untuk satu agen infeksius, suatu yang diperlukan pun lebih singkat daripada pemeriksaan kultur atau identifikasi bakteri, dan pengambilan sampel relatif mudah yaitu darah. Kapan sih pemeriksaan serologi dilakukan? Nah, biasanya dilakukan ketika dalam pemeriksaan medis seseorang dicurigai mengidap penyakit yang melibatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Seperti telah dijabarkan tadi, pemeriksaan serologi dapat cukup membantu dalam menentukan diagnosa beberapa penyakit seperti hepatit. Saya Adelia Hernanda dengan NIM 1420122002 akan melanjutkan tentang reaksi dalam pemeriksaan serologi. Dalam pemeriksaan serologi ada 3 bagian, yaitu positif, negatif, dan ambigu. Apa itu positif? Positif adalah jika reaksi pemeriksaan serologi menunjukkan keberadaan antibodi dalam darah, ini menunjukkan bahwa individu tersebut telah terpapar atau terinfeksi agen penyebab penyakit tertentu. Yang kedua itu ada negatif. Apa itu negatif? Negatif adalah jika reaksi pemeriksaan serologi tidak menunjukkan keberadaan antibodi, ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak memiliki antibodi terhadap penyakit yang diuji. Yang terakhir itu ada ambigu. Ambigu adalah kadang-kadang reaksi pemeriksaan serologi dapat menghasilkan hasil yang tidak jelas atau sulit diinterpretasikan. Ini bisa terjadi karena faktor teknis, interferensi dengan kondisi medis lainnya. Selanjutnya di sini saya Agi Bismayadi dengan NIM 1420122004. Nah, ada tahapan umum dalam pemeriksaan serologi yaitu ada 5. Pertama, pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan serologi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Mereka akan menggunakan jarum suntik untuk mengambil darah dari pembuluh darah, biasanya di lengan atau pena. Ini biasa dilakukan oleh teknik laboratorium medis. Yang kedua itu ada identifikasi dan labeling. Nah, setelah sampel darah diambil, penting untuk mengidentifikasi dan memberikan label dengan benar seperti informasi seperti nama pasien, tanggal pengambilan sampel, dan nomor identifikasinya. Yang ketiga ada penyimpanan. Sampel darah yang diambil harus dijaga segera disimpan pada suhu tepat untuk menjaga kestabilan dan integritasnya. Beberapa tes
Serologi memerlukan penyimpanan pada suhu rendah seperti pendinginan atau pembekuan. Sementara yang lain dapat disimpan pada suhu kamar. Nah, setelah itu ada pengiriman. Untuk menjaga integritas sampel, pengiriman harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan waktu tempuhnya. Nah, yang terakhir yaitu ada penanganan. Nah, setelah sampel sampai di laboratorium, maka akan diterima dan diproses oleh petugas laboratorium yang terlatih, yang biasa akan dicek apakah pasien ini mengidap penyakit atau tidak. Selanjutnya ada uji serologi. Uji serologi dapat memberikan informasi tentang status infeksi, respon imun, atau diagnosis penyakit tertentu. Berikut ada beberapa jenis uji serologi secara umum. Yang pertama, uji antibodi. Uji ini mendeteksi keberadaan antibodi dalam darah yang dihasilkan sebagai respon terhadap infeksi atau vaksinasi tertentu. Yang kedua ada uji antigen. Uji ini mengidentifikasi keberadaan antigen dalam komponen virus dan bakteri dalam darah. Uji antigen sering digunakan untuk mendeteksi infeksi virus seperti tes antigen untuk COVID-19. Nah, yang ketiga itu ada uji imunositokimia. Nah, uji ini menggunakan antibodi yang dikonjugasikan dengan zat pewarna untuk mengidentifikasi keberadaan antigen spesifik di dalam jaringan tubuh. Nah, uji ini biasanya dilakukan pada sampel jaringan yang diambil melalui biopsi. Yang keempat itu ada uji imunofluorensia. Nah, uji ini melibatkan pewarnaan sampel dengan zat Polorens yang akan terikat pada antibodi spesifik dalam darah. Uji ini biasa dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi antibodi atau antigen dalam sampel darah. Ini Perkenalkan, nama saya Dina Rodatul Jannah dengan NIM 142012228. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh uji serologi. Adapun di sini ada uji antibodi di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya uji antibodi HIV. Uji ini digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus HIV dalam sampel darah. Metode yang umum digunakan adalah ELISA diikuti dengan konfirmasi menggunakan Western blot. Jadi apa sih yang dinamakan dengan ELISA itu? ELISA adalah salah satu metode dalam bidang laboratorium, terutama imunologi, untuk mengetahui ekspresi protein, reaksi imunitas, ataupun respon imun. Dalam bidang imunologi, teknik ini digunakan untuk menentukan adanya antigen atau antibodi dalam sampel atau serum. Terus yang kedua ada namanya uji antibodi hepatitis B. Uji ini digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis B. Metode ELISA sering juga digunakan dalam screening awal, dan jika hasilnya positif dapat diikuti dengan uji konfirmasi menggunakan Western blot juga. Terus yang ketiga ada namanya uji antibodi COVID-19. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi antibodi terhadap virus SARS atau CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Metode yang umum digunakan adalah ELISA juga atau tes cepat atau RDT untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan